Ya, halo, selamat datang lagi di Geekspedia. Udah lama saya nggak upload video, kira saya upload lagi. Kali ini saya mau ngobrolin tentang profesi IT. Ya, sebelumnya saya memang sudah pernah buat video profesi IT ya. Jadi IT yang ngoding dan juga IT yang nggak ngoding. Jadi obrolan kali ini sebenarnya bisa dibilang pemanasan juga buat saya karena saya udah beberapa bulan nggak update video. Jadi profesi IT sebenarnya kalau saya tanya ke kawan-kawan semua ini, tahu nggak sih profesi IT itu sebenarnya selain sebagai programmer itu ada lagi nggak sih yang lain? Apakah teman-teman sempat mikir kalau kuliah IT itu nanti pas lulus itu harus jadi programmer atau enggak? Kalau saya pribadi dulu saya mikir lulus dari kuliah itu harus jadi programmer, entah itu mau jadi programmer web atau mobile. Dulu saya kuliah SI, Sistem Informasi. Jadi ketika saya semester 1, saya tuh nggak tahu ngoding. Saya nggak tahu apa itu programming language, apa itu bahasa-bahasa pemrograman, C++ lah, PHP lah. Saya cuma taunya kuliah IT itu bahas teknis dan juga kuliah SI itu ada bahas teknis, ada juga bahas yang manajemennya. Saya nggak kepikiran juga kalau profesi IT itu ada banyak sebenarnya, nggak harus ngoding juga. Jadi kalau teman-teman sempat mikir kalau lulus itu harus jadi programmer, itu enggak. Jadi banyak banget jalur ya kalau kalian mau jadi orang yang bekerja di industri teknologi informasi. Dari yang mulai cuman sebagai ngurusin hardware, kayak misalkan IT support, ketika ada yang kendala, misalkan wifi-nya rusak, nanti kalian bantu benerin. Nah itu sebenarnya kalian juga udah masuk sebagai orang IT. Tapi itu kan nggak ngoding kan, jadi kalian lebih ke troubleshoot. Jadi kalau untuk lebih detail kalian bisa nonton video-video saya taruh di deskripsi. Buat teman-teman yang baru masuk kuliah atau mau pindah pekerjaan dari non-IT terus pindah ke IT. Jadi kalau kalian ngerasa beban ketika kalian ngoding, kayaknya pusing banget nih, kayaknya nggak passion lah, nggak kalau ngoding itu bawaannya berat banget, kayaknya nggak tertarik, nggak tertantang. Karena fondasi awal kalau kalian ngoding itu terus kalian rasanya ini susah, memang pusing, tapi tertantang itu tandanya kalian tertarik sama si programmer. Itu menurut saya. Tapi kalau kalian nggak ada rasa itu, nggak punya ngerasa tertantang ketika menyelesaikan suatu masalah di programming, mungkin ranah kalian itu bukan di programming, tapi ke yang non programming. Kayak contohnya misalkan jadi QA atau jadi business analyst atau jadi project manager, yaitu adalah profesi yang nggak ngoding. Jadi sehari-harinya itu nggak bikin program, tapi lebih ke bantu support programmer. Kalau kayak QA kan dia testing, kalau habis programmer bikin aplikasi, nanti si QA-nya ini ngecek nih ini ada yang salah atau enggak. Nah, itu dia nggak ada ngoding. Walaupun ada beberapa QA yang ngoding karena ada automation, tapi rata-rata itu nggak ngoding. Jadi teman-teman di sini kalau merasa susah ngoding, yang penting jangan nyerah. Banyak profesi IT. Ketika kalian lulus, banyak profesi IT yang nggak ngoding. Tapi yang harus kalian perdalam di sini adalah selain pengetahuan coding ya, mungkin menurut saya itu pengetahuan secara komunikasi. Jadi ketika kalian minus di bagian coding, seenggaknya kalian komunikasi, dan juga komunikasi ini yang dua arah maksud saya. Jadi ketika kalian menyampaikan sesuatu dan kalian menerima sesuatu informasi, kalian bisa memprosesnya dengan baik lah. Kayak kalau kalian jadi QA, kalian harus bisa menginformasikan dengan baik temuan yang kalian temukan, dan juga feedback dari si programmer seperti apa. Jadi diasah kemampuan komunikasinya dan juga berpikir secara kritis dan juga menurut saya terstruktur. Jadi berpikirnya itu step by step lah. Ini A, B, C, D. Jadi kalau kalian nggak jago ngoding, tapi seenggaknya pola pikir kalian itu sudah terasa sejak kalian kuliah. Ya, saya rasa itu aja obrolan kita kali ini. Semoga obrolan kita ini dapat
membuat kalian lebih tahu. Kalau kalian ada feedback, silahkan komen di kolom komentar, kita diskusi di situ. Kalau gitu, saya Agustiar undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!